Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. Singkat saja. Jadi Hamuna, kami lagi ada di Tejong Afi Mansion yang berada di pusat kota Medan nih. Lokasinya berada di dekat stasiun kereta api dan juga lapangan Merdeka. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar situ bisa dong berkunjung ke Jong Afi Mansion. Ini merupakan salah satu cadar budaya kita loh yang ada di kota Medan. Jadi buat teman-teman boleh datang ya. Nah, kami akan berkunjung masuk ke dalam nih. Jadi teman-teman ikutin ya untuk melihat isi dan spot-spot yang unik yang ada di Jong Afi Medan. Terima kasih. Let's go. Let's go guys. Sekarang waktunya kita beli tiket ya guys. Dan untuk tiketnya ada di sini. Situ. Ini Lucid yang bayar ya semuanya. Makasih Lucid. Dan untuk masuknya itu harganya 35.000 untuk yang biasa. Ini harganya tadi berapa, Kak? 35. Tapi nah. Oh, jadi untuk anak kuliah itu ada diskon guys. Jadi harganya 20.000. Kayak untuk tugas. Makasih ya, Kak. Oke, udah dapet tiketnya guys. Waktunya kita masuk. Hai Nurin. Hai Lucy. Hai Slan. Jadi guys, sekarang aku lagi berada di lukisan Tejong Afi. Dia ini yang membangun Tejong Afi Mansion ini pada tahun 1985 dan selesai pada tahun 1900. Seperti yang kita lihat, dia sedang memakai pakaian Mandarinnya. Ini dia lukisan perayaan ulang tahun Major Jong Afi yang ke-60 tahun 1920. Ya, seperti yang kita lihat, kami tidak tahu nama-nama masing-masingnya ini. Yang penting ini adalah peninggalan dari perayaan ulang tahun Major Tejong Afi yang ke-60. Sekarang kita lanjut ke pintu kedua. Mari kita masuk guys. Wow, suasana sini sih agak gelap ya. Lumayan gelap. Remang-remang. Remang-remang. Ini dia Nurin. Kita lagi memperhatikan dan meneliti yang ada di museum ini.
sekarang kita akan mau mengunjungi yang ada di lantai 2. Kita akan naik ke atas ya. Mari kita naik. Jadi Hamuna, ini adalah ruangan dari Jong Ryong and his wife. Jadi Hamuna, sekarang kami lagi ada di ruangan Miss Jong Si-jin yang merupakan putri kelima dari Jong Eun. Dan dia juga merupakan pendiri musik pertama di Indonesia loh. Iya. Kemudian ini dia ruangan bekerjanya Miss Jong Si-jin. Ya, kita bisa lihat di sini ada mulai dari cicit buyutnya sampai ke cicit cucutnya. Baju yang digunakan oleh Ibu Lee Jae-jong pada waktu menerima penghargaan Yayasan Abdikasi. Oke. Ini rokok. Oke, ini kita sekarang lanjut ke gambar-gambar cucu cicit Ibu Lenye. Cantik-cantik sekali ya. Oke, ini lanjut ke keluarga Tejong Kue Leong yang berkunjung ke Belgia menjumpai Ibu Lenye Tejong dengan Kiki dan Maxi. Yang mana Kiki, yang mana Maxi, Kak? Kalau ada yang gitu gimana? Ini Kiki, ini Maxi. Wah. Oke guys, sekarang aku lagi berada di ruangan istri ketiga dari Maja Tejong Afi. Oke, sini seperti yang kita lihat, ini adalah foto-foto dari istri ketiga dari Maja Tejong Afi. Dari dia waktu masih kecil, anak gadis, waktu bersama dengan kumpul-kumpul orang tuanya. Dan ini mungkin dia waktu semasa-masa kisah-kisahnya gadis istri ketiganya Tejong Afi. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah muka asli dari istri ketiga Majong Tejong Afi. Dan ini yang sebelah kanan saya ini, dia ini adalah foto ayah dari istrinya istri ketiga Tejong Afi. Dan nama istri dari ketiga Tejong Afi ini adalah Kim Koy-yap. Nah, sekarang seperti yang kita lihat ini adalah foto istri ketiga Tejong Afi dan Tejong Afi sendiri. Oke. Ruangannya lumayan unik ya guys ya. Suasananya seperti adem, hijau gitu kan, kayak untuk menenangkan diri gitu tuh, relax di sini. Dan ini adalah patung dari istri ketiganya. Ini ukirannya emang bagus sih. Kayunya kayu. Ngomongnya. Baiklah Kak, ini dengan kakak siapa namanya?
Nah, baik, perkenalkan nama saya Nora, saya pemandu di museum ini. Kira-kira Kak sudah berapa lama mandi di sini Kak? Sudah hampir 5 bulan. Oh, oke. Mungkin aku ada memberi pertanyaan. Setidaknya kalau Kak bisa jawab, saya berterima kasih Kak. Oke, pertanyaan pertama, untuk tiket masuk ke Museum Jongvi Mansion ini Kak, kira-kira berapa ya Kak? Nah, untuk masuk ke Museum Chong'afi itu kalau untuk orang dewasa tiket biasa itu 35.000. Itu mau wisatawan luar atau lokal itu sama. Nah, kalau untuk anak sekolah yang paling itu 20.000. 20.000. Tapi ada ketentuannya. Jadi kalau misalnya kayak kalian gini kan datang ke sini nggak pakai almet nih, itu padahal kalian ngerjain tugas di dalam itu tetap 35. Jadi memang diharuskan harus pakai almet dan ditanya juga sih ada tugas apa. Dari 20.000 untuk anak sekolah atau kuliah gitu. Nah, ini termasuk kategori wisata apa ya Kak? Wisata cagar budaya sih, cagar budaya Cina. Cagar budaya. Baik, terima kasih Kak. Aku mau nanya juga, ini kira-kira daya tarik utama dari Museum Zhonghafi ini Kak apa ya, daya tarik utama yang menonjol dari museum ini Kak? Mungkin sejarah tentang Chongqafi-nya sih. Terus mungkin bagian beberapa barang-barang zaman dulunya gitu-gitu. Oh, jadi yang barang-barang zaman dulu yang udah peninggalan-peninggalan dari Di eranya Chongqafi ya. Zhonghafi itu masih ada sampai sekarang ya Kak? Masih ada beberapa. Dan masih awet dan terawat sampai sekarang. Iya. Nah, keunikan yang ada di museum ini apa Kak? Keunikan yang ditonjolkan di sini? Keunikannya itu mungkin desain rumahnya ya. Karena kan rumah ini desainnya itu Cina Eropa Melayu seperti itu. Memang sih aku melihat tadi keunikan dari rumah ini yang kayak desainnya itu sih emang agak banyak-banyak juga ya ruangan-ruangannya. Terus aku lihat tadi di atas itu kayak ada jendela-jendela terbuka. Itu emang keunikannya juga ya Kak? Dia langsung ke bawah gitu. Nah, kebetulan itu kayak itu dibilang itu halaman tengah. Jadi kan rumah itu kan banyak jendela ini karena dulu kan sirkulasi udaranya. Jadi kan di rumah ini kan belum ada kipas angin zaman dulu kan. Jadi dibuat seperti itu tuh supaya masuk udara dan cahaya ke dalam rumah mereka. Dan itu juga mereka tuh ada feng shui-nya. Jadi kayak filosofi untuk keluarga mereka itu percaya kalau misalnya adanya rezeki dan berkat untuk keluarga mereka untuk di bagian halaman tengah itu dekat ruang doa. Kalau kalian bisa lihat tadi ruang doa. Jadi itu ya Kak? Yang di tengah, yang ada dilarang kamera. Nah, itu kan ada ruang doa. Di lantai atas itu untuk Tuhan mereka, untuk dewa, yang di bawah itu untuk leluhur, untuk nenek moyang. Itulah ada fotonya Chongqafi. Kalau kalian perhatikan tadi. Iya. Gitu. Oh, jadi keunikannya itu ada di rumah ini ya Kak ya? Iya. Oke. Jadi aku juga mau nanya ini pertanyaan terakhir Kak. Ini sejarah atau asal-usul dari museum ini apa Kak? Dari Museum Zhonghafi ini Kak? Nah, jadi museum ini tuh dulu rumah peninggalan Chongqafi itu yang diberikan untuk istri ketiganya sebagai hadiah pernikahan mereka berdua. Nah, kebetulan Chongqafi itu punya 3 istri. Istri pertama itu dari Cina, yang kedua dari Penang Malaysia, dan yang ketiga dari Binjai Sumatera Utara. Nah, jadi rumah ini tuh diberikan untuk istri ketiga yang dari Binjai karena dengan istri pertama itu mereka berpisah, dengan istri keduanya ini meninggal. Jadi Chongqafi punya 3 istri itu tidak bersama-sama tapi berbeda-beda. Jadi yang istri ketiganya ini Kak kira-kira meninggal tahun berapa ya? 1972, umur 92 tahun. Sedangkan Chongqafi ini meninggal di tahun 1921 pada saat ia berusia 61 tahun. Jadi ini rumahnya ini sekarang dipegang oleh siapa Kak kalau boleh tahu? Nah, pengelola rumah ini tetap dipegang sama oleh keluarga, yaitu cucunya, yaitu namanya Ibu Mimi. Nah, Ibu Mimi itu tinggalnya di rumah ini juga, tapi di sebelah kiri. Nah, ini kita ini sekarang di sebelah ini sebelah kiri, rumahnya itu sebelah kanan. Jadi rumah ini tuh simetris, kanan kiri itu simetris dan atas bawah. Jadi kalau misalnya kalian tadi itu pergi ke ruang makan yang ada foto istri ketiga besar, itu ruangan itu sama persis sama yang di lantai paling atas, di atasnya dia. Di ruang keluarga yang banyak foto-foto, yang ada piala-piala banyak. Nah, itu sama bentuknya. Jadi rumah itu simetris. Jadi bagian kanan itu dijadikan rumahnya Ibu Mimi, yang tengah dan kiri ini dijadikan museum. Jadi seperti ini juga bentuk rumah Ibu Mimi, yang bagian kiri, bagian bawah sama atas ini sama. Gitu. Jadi kalau boleh tahu apa motivasi dari Chongqafi itu harus membuat rumahnya istri ketiga ini harus jadi museum Kak? Nah, kebetulan ini bukan Chongqafi-nya sih, lebih ke keluarga, supaya tetap dilestarikan. Karena rumah ini sudah dijadikan cagar budaya.
tapi tetap dipegang sama maksudnya masih dipelihara oleh keluarga, tapi sudah dijadikan cagar budaya. Kira-kira pemerintah ikut campur tangan nggak Kak? Masih Seperti apa Kak kira-kira campur? kayak mungkin bantu kecil kayak untuk renovasi sedikit seperti itu, kayak cat gitu-gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Kak, saya Pasti. Saya mau bertanya, kira-kira aktivitas wisata apa yang ditawarkan jika kita ke Jang Afi Mansion ini? Nah kalau cuman tur aja sih dan dipandu sama pemandunya seperti itu. Kalau bisa juga foto-foto pribadi. Nah kebetulan di sini tuh kita tidak bisa lebih buat konten kayak konten Instagram karena kebetulan itu pihak dari keluarga sih, karena kan ini masih ditinggalin oleh keluarga, jadi seperti itu. Jadi cuman tur aja sih, keliling aja. Jadi tadi kan kami udah kayak rekam-rekam gitu Kak, terus mau posting ke YouTube itu boleh nggak Kak? Kalau untuk tugas bisa sih. Iya. Tapi tadi itu ada beberapa ruangan itu tidak boleh ambil gambar. Kalian sudah lihat? Kami lihat. Nah, Kami nggak buka kamera. Iya. Selanjutnya saya mau bertanya, kira-kira ada nggak musim kunjungan di mana Jang Afi Mansion ini rame gitu? Mungkin di hari-hari libur sih, kayak hari libur nasional, terus kayak Natal, terus Lebaran gitu-gitu aja sih. Kira-kira pengunjungnya per hari gitu berapa ya? Oh, setiap hari itu nggak bisa dipatokin sih. Biasanya itu sehari itu kayak ini kan agak sunyi, itu bisa 50 orang satu hari. Tapi kalau di hari kayak cuti nasional gitu bisa sampai 100 lebih. Jadi kayak nggak bisa dipatokin sih. Selanjutnya ini ada pertanyaan tahap pada turis. Nah kalau rumah ini tuh berdiri di tahun 1900, tapi rumah ini dijadikan sebagai museum itu di tahun 2009. Jadi awal mula museum ini berjalan itu tahun 2009. Tahun 2009. Ya, tapi kalau rumah ini berdiri sebagai rumah itu di tahun 1900. Seperti itu. Lalu tahap pelibatan. Maksudnya? Yang terlibat dalam jumlah kedatangan wisata yang mulai meningkat. Ya yang tadi tuh yang pertama ya di waktu cuti-cuti nasional, kayak hari-hari besar di tanggal-tanggal merah gitu sih. Kira-kira ada nggak selama Jang Afi Mansion ini dijadikan tempat wisata, ada nggak pengembangan yang dilakukan? Kayak renovasinya gitu. Iya. Nah kebetulan renovasinya itu nggak ada, lebih ke ini aja sih, warna catnya aja. Makanya semuanya rumah ini masih asli, kayak kayunya, terus tembok-temboknya itu masih asli semua. Jadi kalaupun ada yang beberapa yang banyak renovasi gitu, mungkin beberapa kayunya diganti, itu pun nggak semua. Nah sama cat dindingnya itu diganti, karena kan nggak mungkin kan dari tahun 1900 gitu terus warnanya. Ini di tahap keempat, konsolidasi. Kira-kira ada nggak persaingan Jang Afi Mansion ini? Oh nggak ada sih. Oh nggak ada Nggak ada. Jadi cuma hanya nggak ada saingan kayak persamaan gitu dia Kak? Dia nggak ada bersaing sama tempat wisata lain? Nggak ada. Terus kira-kira transportasi lokal apa yang tersedia kalau kita mau kesini? Bebas sih, ada ojek online, terus bus listrik itu, angkutan umum, bisa aja sih. Kira-kira apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di museum ini? Yang boleh aja dulu ya. Ya, yang boleh ya kayak ngerjain tugas ini bisa, terus kayak foto-foto untuk pribadi itu bisa, terus kayak kita tidak boleh melanggar aturan yang ada. Contohnya kayak beberapa ruangan yang kita sebutkan tadi tidak boleh ambil foto dan video, kayak itu nggak boleh dilanggar gitu aja sih. Terus nggak boleh terus itu kalau yang tidak bolehnya yang tadi itu juga kita tidak boleh bikin konten di sini karena ini rumah ini masih dikelola keluarga. Terus kayak kita tidak boleh memasuki ruang doa karena ruang doa itu masih digunakan sama keluarga. Terus kayak kita tidak boleh juga ngerokok di dalam.
Pokoknya kita tidak boleh ngelakuin hal-hal yang negatif lah. Kan kamera yang di ruangan itu Nah kalau kan yang itu isinya kayak foto-foto. Nah kalau misalnya yang di galeri arsip itu yang banyak foto itu takutnya ada duplikat. Terus kalau yang di ruang doa itu kan masih digunakan sama keluarga, jadi kayak kita harus respect sama kepercayaan mereka. Terus yang kayak di kamarnya Cok Afi itu kan tempat tidur ya, misalnya kayak kita lebih menghargai privasi mereka, gimana kita bertamu ke rumah orang lah, kan kita emang nggak boleh masuk ke kamar kita gitu aja sih. Kan biasa sih kayak di museum itu ada larangannya, apalagi kan di museum memang nggak boleh megang barang ya gitu. Kayak kita cuma berkunjung, gimana kita berkunjung sih ke rumah orang gitu juga harus sopan, harus kayak ngikutin aturan yang ada gitu. Apalagi ini kan rumah anak. Kelas ini perkenalkan, nama saya Nurin, Kak. Di sini jadi di sini saya izin bertanya untuk prasarana umumnya. Yang pertama ada jaringan listrik, itu di sini tersedia nggak, Kak? Ada tersedia. Kalau untuk jaringan komunikasi Dalam contoh kayak nomor telepon museumnya gitu. Iya, Ada websitenya gitu kan, Instagram Iya. pasti ada. Terus Coba untuk Kak, websitenya apa? Websitenya www.jongafimention.com. Terus Instagramnya juga ada, itu juga Museum Chong Afi. terus untuk lampu penerangannya, Kak, lampu penerangan Sama juga sih, itu sama listrik ada. iya kan, Ada. setiap ruangan ada. Ada. Jaringan air bersihnya gimana, Kak? Jaringan air Itu dapat bersih ya. pump atau Mereka ada sumur peninggalan Chong Afi, itu semua masih digunakan sampai sekarang. Masih ada airnya. bersih, Kak. Masih. Rawat banget pengelolaan limbah dan lingkungan. Gimana sih? Pengelolaan limbah dan lingkungan mungkin kayak sampah gitu, ya, masih ada. terjaga. bisa dibuang ke ada orang yang Iya, ada kan ada OB gitu kan, dibuang ke belakang, nanti ada tukang sampah ngangkut dari belakang. Oh berarti tapi kalau untuk biasa pengunjung kalau ada ruang kanan itu Kak, Iya. tadi aku lihat nggak ada gitu Kak. nggak ada. Ada di depan tukang sampah. Oh, tapi hanya di mana kalau dalam Di depan itu ada, iya kalau di dalam ini nggak, mungkin di luar dari ruangan gitu. tempat sampah tersedia. Terus kalau membawa makanan minuman gitu boleh, Pak? Kalau untuk makanan berat kayaknya enggak sih, soalnya kita ada penyimpanan gitu ya. Tapi kalau untuk minum gitu boleh lah. Bisa kayak bawa kopi atau minum air mineral gitu boleh. Untuk fasilitas umumnya kan ada fasilitas keamanannya itu. Terus ada di fasilitas keamanannya itu ada pemadam kebakaran. Gimana itu? Ada atau tidak ada, Pak? Kalau pemadam kebakaran pribadi itu nggak ada, tapi mungkin bisa dihubungin ya pihak ininya, karena kan ini udah dijadikan cagar budaya, otomatis pemerintah memang harus turun tangan juga. Tapi aku lihat ada itu Kak. Oh iya kayak gitu-gitu ya. Kira pemadam kebakaran ini maksud kan memang yang pakai ini kan ya, itu kan nggak ada pribadi, Maksudnya tapi itu yang kayak seperti itu ada. Fasilitas tanggap bencana apa maksudnya? Tanggap bencana. Fasilitas enggak. Kenapa? fasilitas tanggap bencana. Kayak macam kayak mana ya Kak dibilang itu? Kayak misalnya kebanjiran gitu-gitu. Iya, kayak ada jalur evakuasi gitu dia Kak. Evakuasi kalau ada bencana kayak tiba-tiba ada bencana gitu. Kayak tahap-tahapannya. Apakah ada jalur evakuasinya untuk ada, apalagi kan yang kayak tadi misalnya kayak kebakaran contoh nih, kan udah ada itu ya, jadi udah kayak misalnya banjir ada ininya juga, maksudnya ada pekerjanya yang untuk menangani itu. Yang kedua ada di fasilitas umum ada fasilitas keuangan. Untuk ATM-nya tersedia atau tidak? ATM pribadi kalau- atau Cuman kiris sih, kiris, tapi kayak untuk card itu, SIM card gitu pakai itu nggak ada. money changer-nya Masih nggak ada. nggak ada. ini bekerja sama Biro Perjalanan Wisata gitu. Pasti karena setiap ada kayak dari travel agent yang lain gitu, selalu mereka mungkin bikin paket wisata itu pasti datangnya ke sini sih. Kalau kemudian ya Kak, berarti ada Iya. bukan money changer. Kalau money Changer di sini nggak, mereka itu menukarkannya dulu di pihak travel agent ya, baru mereka datang ke sini gitu. Nah kalaupun mereka mau kayak nukarkan duit pribadi gitu, nggak di sini, di depannya, maksudnya di depan museum ini ada. tapi nggak menerima uang luar ya Kak?
hanya khusus rupiah aja gitu. Iya, kalau untuk tiket ya, tapi kalau untuk tip, kayak misalkan kami bawa tip, dikasih tip tuh bisa sih kami terima pakai uang luar. Terus ada fasilitas bisnis. Ada buka warung nggak di sini? Warung kelontong gitu. Enggak sih, lebih kayak kita jual di postcard yang pertama itu, terus sama yang kayak minuman-minuman kaleng biasa kayak mineral gitu-gitu ada. Tersedia aja Kak. Tuh apoteknya kak tersedia atau tidak? Tidak. Tidak. Telepon umum Enggak sih. nitipan barang Telepon tersedia maksudnya ya? gimana ya? Kayak untuk kalau kita udah habis baterai handphone kayak biasa kan ada kayak telepon umum yang kayak gantung. Oh gitu nggak ada sih, tapi kayak kita punya ini sih, kita boleh cas gitu, ngecas handphone gitu Terus di kalau apa nggak itu kalau di listrik sih Kak. ya, ya. Kalau untuk telepon umum nggak ada. Untuk fasilitas kesehatannya kliniknya ada kak? Nggak ada. P3 kah? P3K nggak ada. Untuk fasilitas sanitasi dan kebersihan ada toilet umumnya kak? Ada Di bagian mana ya kak? sebelah sini kiri. Kalau kita keluar dari sini sebelah kiri. Yang tadi Jasa laundry Oh nggak ada dong. nggak ada. Tempat sampah ada ya? Pasti ya. Fasilitas nyandang cacat yang kayak ada orang kayak disabilitas bisa ada nggak fasilitas? Maksudnya gimana? Kayak ada orang kayak mungkin kursi roda gitu, nggak ada nggak fasilitas yang disediakan untuk kursi Oh gitu nggak ada sih, nggak ada. nggak ada. Untuk fasilitas rekreasinya rest areanya Rest area itu ada sih kayak di depan-depan ini duduk biasa gitu boleh. Di sini pun boleh untuk ini, untuk tamu sini boleh. Tapi kalau selebihnya di dalam itu nggak bisa. Tersedia. oh iya fasilitas bermain anak-anak tidak ada ya kak? Pedestrian Pelestarian. Pelestarian itu maksudnya apa? Pelestarian deh. pedestrian nah Oh, ada. itu lahan parkir. Baiklah Kak, untuk fasilitas ibadahnya tersedia nggak Kak? Atau hanya khusus dia Kak? Musola ada, tapi di atas itu untuk pekerja sih selebihnya. Hanya untuk pekerja aja ya Kak? Iya. Terus Nah untuk fasilitas pariwisata akomodasi, kalau misalnya ada pengunjung yang untuk menginap di sini ada nggak Kak? Nggak ada. Kalau rumah makan atau restoran? Nggak ada. Informasi layanan pariwisata gitu aja? Kayak pemandu. Iya. Ada. Pelayanan imigrasi, kalau imigrasi dari orang luar ke sini tersedia juga Kak, layanan? Nggak ada. Tidak tersedia. Kalau polisi dan satgas pariwisata? Ada. Kayak untuk keamanannya ke situ Kak? Ada. Tersedia. Kayak mereka datang ke sini. Untuk toko-toko cenderamata tersedia nggak Kak? Ada souvenir shop di sini ada. Oh ada juga tersedia. Souvenir shop. Untuk petunjuk arah juga ada ya? Ada. Petunjuk arah nggak ada nggak ada, tapi dia ini sih ada apa tuh namanya kayak penjelasan kecil di kertas kecil-kecil itu ada. Itu termasuk nggak sih? Tidak Kak. Enggak ya? Petunjuk arah itu kayak arah-arah ke sini tuh udah kemana gitu. Papan info wisata Kak, ada nggak kayak di depan itu papan info wisata yang menjelaskan tentang info wisata ini? ada Ada di depan ada ya? ada Kalau itu termasuk nggak sih? Ya itu. Ya. Orang perempuan itu tersedia juga di situ di depan. Oke, baiklah. Di balik nggak ada lagi? Nggak ada. Baiklah Kak, sekian dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami ya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Salam kenal Kak. Iya.